Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Julian Sina. Jadi perkenalkan ya, nama saya Julian Sina, saya dari Bandung. Sebenarnya saya juga pengen belajar, ini ada apa dengan Jogja. Kok dalam waktu yang relatif sangat singkat, beberapa bulan, ini pelipatan momentumnya luar biasa. Ya, kemarin kami baru pertukaran pelajar ya, Pak Sugeng ke Bandung. Wah, di sana udah kami kuras ya ilmunya. Hari ini saya ke Jogja ya. Jadi kalau misalkan di Tiansi itu gitu pertemanannya, memang kayak keluar kota tuh kayak tetangga Bapak Ibu ya. Minggu lalu kita ke Bandung, minggu ini ke Jogja gitu ya. Hari ini mungkin di diri Anda yang seperti itu, suatu saat nanti Anda yang akan keliling Indonesia untuk men-sharingkan kisah Anda. Ya, hari ini jujur saya hanya akan men-sharingkan pengalaman saya ya. Jadi tidak ada maksud untuk mengajari karena saya juga sebenarnya termasuk newbie Bapak Ibu ya. Saya baru sekitar 6-7 tahun jalankan bisnis ini. Cuman dalam 6-7 tahun ini saya akhirnya menemukan sebuah formula gimana caranya untuk mendapatkan momentum yang jauh lebih cepat untuk bisa membangkitkan bisnis ini menjadi kerajaan bisnis yang sangat besar. Nah kira-kira mau sharingnya Bapak Ibu? Oke. Nah saya pengen tanya dulu, siapa di antara Anda yang ingin memiliki aset yang sangat besar dan kuat? Oke ya. Saya hanya memastikan bahwa saya sedang berada di ruangan yang tepat, bahwa saya sedang berbicara dengan orang yang tepat, bahwa Anda semua adalah pembangun-pembangun aset yang sangat besar suatu saat nanti Bapak Ibu ya. Nah yang mau saya bahas hari ini adalah bagaimana kita membangun kerjaan bisnis yang kuat. Karena pada dasarnya ketika kita jalankan bisnis ini, ujungnya kita pengen punya aset. Yang ketika aset itu sudah jadi, kita pengen punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, betul? Yang sampai akhirnya nanti teman-teman akan bingung. Jadi gak ada kerjaan lagi. Udah jadi ini asetnya, ya kan? Udah punya 10 kaki, ya kan? Wah, 10-10-nya udah majesty. Berafirmasi aja dulu, amin? Amin, ya kan? Udah gitu ngapain coba? Kan bingung ya. Uang ada, kalau bahasa Sundanya, ya duit loba pangebutuh eueuh, ya. Translate-nya adalah uang banyak, kebutuhan gak ada, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya main sama anak, ya kan? Udah bosan main sama anak, main sama mamahnya, ya. Ini banyak yang belum menikah ya, jadi kita skip aja. Oke, nah bagaimana kita membangun kerjaan bisnis yang kuat? Saya menyimpulkan bahwa pekerjaan kita di bisnis ini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama kita harus jualan nggak? Harus jualan nggak? Harus dong, ya kita harus jualan. Namanya juga distributor, kita harus jualan. Selain jualan kita juga harus rekrut orang, networking. Lalu kita duplikasi. Kalau jualan saya mengibaratkannya itu seperti isi Bapak Ibu ya. Seperti isinya. Kalau misalkan networking itu wadahnya. Banyak orang terutama di grup saya mereka asik sekali jualan tapi tanpa membangun yang namanya jaringan. Akhirnya apa? Isinya ada tapi wadahnya kecil. Mau seberapa banyak kita isi itu luber juga, betul nggak? Nah ada juga yang fokus sama jaringan. Tapi mereka lupa pada hitohnya kita harus jualan. Akhirnya jaringannya gede tapi nggak pada bisa ngomset. Akhirnya apa yang terjadi? Wadahnya gede. Isinya nggak ada. Kan kita nggak pengen seperti itu, betul ya? Nah kita pengen wadahnya besar, isinya juga full. Ya kan? Nah gimana caranya kita duplikasi? Ya, duplikasi itu adalah proses mencetak leader. Hari ini kita bisa punya penjualan 3.000 PV. Gimana caranya kita bisa menduplikasikan grup kita biar punya penjualan seperti itu juga. Hari ini kita bisa home meeting. Nah ini yang harus digarisbawahi. Banyak sekali leader itu mereka menjadi Superman. Apa itu Superman? Mereka home meeting kemana-mana sampai ke pelosok daerah. Itu yang saya lakukan ketika tahun 2016 Bapak Ibu. Saya home meeting bisa 6-7 kali sehari.
Itu sampai kesemutan bibir. Saya rasa itu sudah kerja keras. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan yang signifikan. Karena apa? Yang home meeting hanya saya. Mereka mengandalkan kalau saya turun baru mereka home meeting. Nah jadi selain kitanya bisa home meeting, kitanya juga harus mencetak orang-orang biar bisa punya kemampuan untuk bangun home meeting. Makanya saya selalu bilang bahwa seberapa besar aset kita itu ditentukan dari seberapa banyak pelaku home meeting di grup kita. Jadi kalau misalkan di grup kita pelaku home meeting yang masih sedikit, berarti ada yang bermasalah dengan aset kita. Sepakat? Oke, next Pak. Nah, networking versus selling. Ya, terlalu ekstrim networking itu mengakibatkan orangnya banyak. Wah, ya kan? Wah, tim hore. Semangat. Tapi biasanya bonusnya kecil. Karena yang namanya jaringan itu belum bisa menghasilkan secara instan, belum bisa menghasilkan secara cepat. Betul? Nah, ini terlalu ekstrim networking. Terlalu ekstrim selling mengakibatkan bonus gede di awal. Tapi secara aset itu enggak kuat. Jadi banyak sekali terjadi di grup saya, ya. Mereka fokus jualan. Di awal memang menyenangkan jualan. Ya enggak? Jualan pertama di bulan pertama bonusnya udah gede. Asik banget ya, dapat 3 juta. Dari yang awalnya pengangguran, tiba-tiba jalanin bisnis ini, terus jualan, dapat 3 juta per bulan. Anak kosan, anak rantau, udah kayak sultan dapat 3 juta. Terus tiba-tiba diajak jaringan nggak mau, ini kan dari jualan aja dapat uang, dapat untung gitu ya. Tapi tidak membangun yang namanya aset. Ya. Nah, networking dan selling itu harus seimbang supaya punya bisnis dan bonus yang besar dan stabil. Saya mau tanya, siapa yang pengen punya bonus yang besar dan stabil bahkan cenderung naik terus? Oke, mohon aplaus untuk kita semua. Jadi bagaimana biar bisa punya bonus yang besar, stabil, tahan lama, itu harus seimbang Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu ekstrim jaringan, jangan sampai terlalu ekstrim jualan. Jadi memang keduanya ini adalah seperti kita sedang melangkah Bapak Ibu. Kaki kanan kita jualan, kaki kiri kita jaringan. Kalau misalkan jualan aja kan terseok-seok, betul ya? Nah jadi harus dua-duanya, ini harus seimbang. Oke, next. Nah kenapa sih harus jaringan? Dibuka aja Pak. Networking kunci membangun aset. Networking adalah faktor kali, multiply, yang akan melipat gandakan omset dengan cepat. Coba Anda bayangkan, hari ini mungkin ada sekitar 2.000 orang yang datang. Gak perlu gede-gede deh, dari 2.000 orang misalkan kita ajarin mereka jualan, entah itu dengan cara offline, entah itu dengan cara online, masing-masing cuma menghasilkan 1.000 PV aja per bulan. Kira-kira omset yang kita hasilkan udah berapa? 2 miliar. Kalau misalkan masing-masing 1.000. Jadi dengan jaringan ini benar-benar bisa melipat gandakan yang namanya omset Bapak Ibu. Coba bayangkan dari 1.000 naik lagi jadi 2.000, itu udah 4M. Ya. Lalu di bisnis Tiansi patokannya adalah PBO. Saya sering sekali melihat mungkin beberapa ada orang yang ngejar PBO tapi hanya dari jualan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nombok membernya, betul ya? Starter-pack-nya, netpi-nya, karena orangnya nggak ada. Kan ini nggak sehat, padahal PBO itu diciptakan untuk kesehatan bisnis. Dan kesehatan bisnis itu ditentukan dari PBO. Jadi makanya jaringan itu penting. Terus bangun cabang di Tiansi itu gratis. Saya punya kenalan, ya dia punya kafe di Bandung, ya kafe kopi gitu ya. Dia pengen buka cabang, itu perlu modal ratusan juta. Tempatnya, terus beli alat kopinya itu mahal ternyata 40 juta. Ya kan? Itu mau buka satu cabang aja, yang notabene hasil dari satu cabangnya nggak lebih dari 15 juta per bulan. Coba Anda bayangkan. Nggak lebih dari 15 juta per bulan tapi dengan modal sebesar itu. Hari ini kita kalau mau buka cabang baru bayar atau gratis? Gratis. Bahkan kalau misalkan pas lagi presentasi di rumahnya dan kebetulan kitanya beruntung pas makan siang, dikasih makan siang. Dikasih teh manis, ya kan? Jadi sebenarnya makanya saya aneh, banyak orang yang malas sekali melebar, padahal melebar itu sangat nikmat. Kita silaturahmi dengan orang, ya kan? Nggak bayar, malah kita juga potensinya nanti kalau misalkan orang ini jadi leader kita punya bonus puluhan juta dari satu cek kaki itu.
dari satu cabang itu. Karena bonus terbesar itu ada di kelebaran. Ya. Lalu next Pak. Nah bagaimana kita membangun networking? Networking itu adalah melebar plus bekerja ke dalam. Kalau melebar itu menyebabkan bonus yang besar. Kalau misalkan keluhan Anda Pak, kenapa ya? Grup saya udah gede banget. Tapi bonus saya kecil. Mungkin ada yang salah dengan kelebaran Anda. Saya punya satu tim ya di grup saya. Wah timnya gede banget. Tiap OP bawahnya puluhan bahkan ratusan orang. Ya kan? Tapi dari satu kaki kira-kira ada bonusnya nggak? Nggak ada. Ya kan? Dia rajin menabung itu namanya. Ya kan? Carry overnya gede. Ya. Gimana caranya biar kita punya bonus yang besar? Ya gampang, melebar. Ya. Cuman ini juga ada satu hal yang perlu dipahami. Banyak orang yang ketika dia dapat kaki satunya, bahkan kalau misalnya udah dibantu sama upline, dia nggak kerjain kaki satunya, itu salah, kurang tepat. Ya, sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung, tapi kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena kaki satu ini adalah kaki belajar. Banyak orang yang ketika kaki satunya dikerjain sama upline, dia nggak sentuh lagi kaki satunya, dia kerjain kaki 2, kaki 3, kaki 4, itu nggak ada yang jadi. Kenapa? Karena secara pengalaman, dia tidak punya di kaki satu. Padahal kaki satu itu power leg. Kaki belajar juga. Ya, jadi kita kalau nyari semangat itu perlu di kaki satu. Jadi banyak nih di grup saya tentunya ya, mereka udah kayak yang apalagi kalau kaki satunya udah gede gitu kan, kayak musuhan gitu. Wah jangan-jangan tidak ada bonus di sini. Wah ya kan, padahal kita tetap harus silaturahmi. Cuman bedanya memang ada kerja secara visi dan ada kerja secara fisik. Jangan juga kita di kaki satu ada home meeting yang bisa gue bantu nggak? Ya percuma, ya kan? Karena yang pelaku home meetingnya udah banyak biasanya. Jadi kita kerja secara visi, ya. Bahkan sampai hari ini saya dengan Pak Jamal sering sekali mengundang grup saya, ya di Gazebo Keramatnya kalau tahu, ya itu kan terkenal banget seluruh antriansi Indonesia, Gazebo Keramatnya itu karena itu ibaratnya seperti bengkel Pak ya. Saya kalau misalkan ada Indonesia yang error, Assalamualaikum Pak Jamal. Oh, Pak Jamal langsung jawab, kapan lo mau kesini? Wah, ya Pak besok. Ya kan. Jadi udah tahu kalau saya Assalamualaikum berarti ada yang error di grup saya. Ya. Jadi sekali lagi mohon aplaus untuk leader luar biasa ya, Pak Jamal. Jadi kalau Pak Jamal tuh ya secara visi. Kami ngobrol biasanya dari tengah malam sampai subuh. Pulang-pulang tuh kayaknya wah udah dapat visi yang sangat besar sekali. Jadi kerjanya juga beda, kerja secara visi dan kerja secara fisik. Nah kalau kaki yang kelebaran itu memang kita harus kerja secara fisik. Banyak saya lihat kerjanya terbalik. Di kaki satu dia senang sekali kerja home meeting, kenapa? Karena edifikasi jalan. Ya kan? Wah home meeting di kaki satu, edifikasi jalan. Kan kalau di kelebaran kan kadang kita harus edifikasi diri kita sendiri. Sebelum home meeting kadang profil dulu style, biar teredifikasi, ya kan? Karena seperti itu, akhirnya kita kerjanya di kaki pertama, visinya di kaki kedua, kita bilang kaki kelebaran. Lihat bro, kaki pertama, visi yang kita sharingin di kaki kelebaran, kan kebalik Bapak Ibu ya. Bekerja ke dalam itu untuk kestabilan bisnis. Ya, kalau misalkan bisnis Anda seperti detak jantung, ya kan? Kadang naik, kadang turun. Berarti Anda kurang dalam. Nah, kedalaman ini bukan dipengaruhi dari orang, tapi dipengaruhi dari distributor basis atau leader. Ya, kalau misalkan kesepakatan One Vision kan 6 kedalaman crown ya. 6 kedalaman crown. Jadi kalau misalkan kita belum punya 6 kedalaman crown, berarti kita belum punya bisnis yang stabil. Berarti kita belum bisa berhenti kerja di sana. Jadi 6 kedalaman crown itu udah cukup stabil di kaki itu. Ya, biar apa? Biar bonus kita nggak terlalu tegang gitu. Ya, bonus ini naik, bulan depan turun lagi, bulan depannya lagi naik lagi. Kan kita nggak mau seperti itu. Ya, jadi ke dalam itu seperti kita nancep paku, cerp, udah stabil. Ya. Nah pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Kita melebar dulu atau ke dalam dulu? Ayo, kerja di bisnis ini kita harus melebar dulu atau ke dalam dulu? Ya?
Ayo. Mau melebar dulu atau ke dalam dulu nih? Dua-duanya. Lebih dulu mana? Oke, next Pak. Nah, kita pakai prinsip menggali sumur. Punya sumur di rumah? Punya, ya. Tapi kita nggak, kan sumur sekarang udah tipis-tipis ya. Kalau kita nggak gali sumur, kita ukur dulu diameternya 4 meter, baru digali ke dalam, atau ke dalam dulu 20 meter, baru dilebarin. Dilebarin dulu dong, kita ukur dulu diameternya, betul ya? Kita ukur dulu diameternya, truk udah pas, baru ke dalam. Sama seperti bisnis ini. Banyak orang yang dia ke dalam dulu, satu kaki, cets, gede sih. Tapi percaya sama saya Bapak Ibu, ketika udah dalam banget, gede banget di satu kaki, biasanya ngelebarnya susah. Kenapa? Pertama ego udah mulai naik, ya kan? Kedua edifikasi udah mulai jalan, akhirnya malas melebar. Jadi susah. Biasanya, tapi nggak berlaku ke semua orang. Rata-rata yang saya temuin seperti itu. Tapi kalau melebar dulu, kan miskinnya miskin bareng, ya kan? Susahnya susah bareng. Ya minimal 4 lah, 4 udah cukup. Ya lebar 4, truk, udah 4 baru cetak lagi leader ke bawahnya. Ya seperti menggali sumur, Bapak Ibu ya. Makanya saya mau kasih pertanyaan nih. Peringkat setelah bintang 8, apa selanjutnya? Apa? Salah. Setelah bintang 8, itu peringkat selanjutnya adalah God Lion. Ini saya baru tahu juga dari Panaga ternyata. Oh dari bintang 8 itu God Lion. Kalau misalkan dari awal kita bangun 4 kaki. Contoh, 4 kaki kita bintang 6. Kitanya bintang berapa? 7. 4 kaki kita bintang 7, kitanya peringkat apa? 8. 4 kaki kita bintang 8, kitanya God Lion. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita bangun, udah kakuk 4 aja langsung. Jangan satu-satu. Ya, 4. Jadi kalau mau ngejar royal, CP-nya ada 4. Ngejar crown, royalnya ada 4. Baru 4-4-nya crown, itu udah otomatis majesty teman-teman. Ya. Paham ya? Oke. Itu yang saya sharingkan ke grup. Makanya gak aneh, kemarin tuh saya juga kaget sendiri. Ada bintang 7 yang majestic, bintang 7 coba. Terus dia bilang, ya mau mengalahkan Pak Ju susah. Bintang 6 majestic sekarang susah. Ya iyalah, bintang 6 majestic kan itu marketing plan lama. Sekarang lu majestic udah pasin bintang 7, jadi sudah tidak terkalahkan ya bintang 6 majestic ya. Karena melebar dulu. Setelah melebar baru ke dalam. Ya, sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung. Next. Nah prinsip bakar gedung. Prinsip selanjutnya adalah prinsip bakar gedung. Contoh. Anda sekarang berada di hotel. Ya. Anda menginap di lantai 2. Anda menginap di lantai 2 nih. Kamar Anda di lantai 2. Terus ada kebakaran di lantai 10. Anda panik aja atau panik banget? Panik aja dong, ya kan? Oh, kebakaran di lantai 10. Bentar. Ada konsumen mau transfer. Sis jadi transfer, kita masih sempat ngelayanin konsumen dulu. Masih sempat mandi dulu. Kemas-kemas koper baru keluar. Ya kan? Kalau kebakarannya di lantai 10. Nah, kalau misalkan Anda yang berada di lantai 10, kebakarannya di lantai 2. Anda panik aja atau panik banget? Panik banget. Wah kebakaran ya kan, boro-boro kemas-kemas dulu barang, langsung kabur aja, bahkan langsung loncat kalau bisa ya kan. Karena apa? Apinya cepet banget merambat ke atas. Sama halnya seperti kita membangun bisnis ini. Saya sering sekali mendengarkan konsultasi dari grup saya, keluhan. Iya downline, ini downline, dia gak mau bergerak kenapa ya? Dia susah banget ngejar goalsnya. Karena apa? Karena dia pengen si upline-nya ini, downline dia yang atasnya ini, itu pengen berprestasi. Padahal untuk kerja di sini, itu kita harus bakar dari bawah. Coba Anda bayangkan, Anda hari ini misalkan PBU-nya CP. Di bawah Anda ada PBU-nya Crown. Panik gak Anda? Panik dong, wah gila nih, harga diri gua di mana?
Kalau misalkan downline gua keren, gua CP. Oh, ya kan? Beda halnya kalau misalkan Anda CP, upline Anda yang keren. Kan oh iyalah upline, ya kan? Wajar upline. Kan begitu ya? Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan ketika ada orang yang seperti zombie ini kerja ke bawah, bakar bawahnya. Ya. Dengan begitu, itu nanti akan ngebakar ke atas, nanti mereka akan melebar sendiri. Ya. Lalu prinsip selanjutnya, next. Mencari emas. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ketahui semua. Ketika kita nambang emas nih, nyari emas, ya, seperti di gambar, kan biasanya di gunung pasir begitu kan. Yang paling banyak kita temuin emasnya atau pasirnya? Pasirnya. Bahkan ada pas kali emasnya nggak ada sama sekali nih, pasir semua. Terus kira-kira penambang emas dia menyerah gitu. Udah, gua nggak mau cari emas lagi. Kan enggak, karena dia tahu pasti lebih banyak pasir daripada emas, betul? Sama halnya seperti bisnis ini. Kita ajak orang ke bisnis ini, lebih banyak leader atau lebih banyak followers? Lebih banyak followers. Makanya kenapa bintang 5 jauh lebih banyak daripada diamond. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang, jangan baper. Ini yang harus prinsip kita semua. Jadi bisnis ini tuh gampang sebenarnya. Sebenarnya mudah. Kita tinggal presentasi, kita tinggal belajar jualan. Sesimpel itu. Yang bikin susah adalah baper. Bener nggak? Oh, apalagi anak-anak muda, ya kan? Ditolak dikit. Aku sudah ditolak. Padahal baru cuma 3 orang. Terus dia baru ditolak 3 orang, ya kan? Gara-gara baper, akhirnya apa? Akhirnya dia bilang bisnis ini susah. Padahal harus kita ketahui bersama bahwa ternyata di bisnis ini juga sama. Pasirnya jauh lebih banyak. Tugas kita cari aja emas itu sampai dapat. Ketika emas itu udah dapat, insya Allah akan terlahir Pak Sugeng selanjutnya di Jogja, Pak Yos selanjutnya di Jogja, dan Pak Awan selanjutnya di Jogja. Tugas kita cuma cari emas. Ya, ketika dapat pasir ya udah cari lagi. Ya, nggak usah baper. Sepakat? Oke, dan pastikan ketika kita pengen mendapatkan emas, kitanya dulu harus jadi emas buat upline. Jangan sampai kita pengen menemukan orang yang tepat, tapi kitanya belum jadi orang yang tepat. Kita pengen downline kita rajin pertemuan, kitanya jarang pertemuan. Kita pengen downline kita stok tiket pertemuannya banyak, tapi kitanya sendiri jarang stok tiket pertemuan. Karena di bisnis ini, duplikasi itu sangat berjalan. Seperti apa kita pengen punya budaya di grup, kitanya dulu yang harus punya budaya seperti itu. Ya. Next Pak. Hukum momentum. Nah, dunia network marketing itu selalu harus bersahabat dengan yang namanya momentum. Tanpa momentum, grup kita nggak akan pernah besar dan stabil. Jadi momentum ini ibarat ya kita harus deket-deket lah sama yang namanya momentum. Kalau misalkan kami di Bandung, gimana caranya biar bisa mendapatkan momentum dan mempertahankan momentum? Kalau pengertian momentum itu kan kecenderungan benda bergerak untuk terus bergerak, betul ya? Analoginya seperti ini. Ada lalat nih, lalat cepet nggak? Cepet kan, nangkepnya aja susah. Kecuali orang-orang Cina tuh pakai sumpit dia dapat, ya kan? Tapi lalat cepet nggak? Cepet. Lalat dengan kecepatan seperti itu nabrak tembok, bah! Temboknya hancur nggak? Enggak. Ya, karena kecil, betul ya. Mau kecepatannya kenceng, tapi dianya kecil, dia nggak bisa ngancurin tembok. Sekarang truk besar nggak? Wow, gede. Nabrak tembok, tapi dengan kecepatan yang pelan banget. Deg. Nabrak tembok, temboknya hancur nggak? Enggak. Artinya momentum itu harus besar dan cepat. Ya, besar dan cepat. Nah, gimana caranya? Seperti tadi saya cerita di awal, saya 2016 saya home meeting. Bak, di mana-mana. Setiap hari, ya kan? Seolah-olah seperti kerja keras. Tapi kenapa momentum nggak terjadi ya?
Karena yang saya lakukan hanya cepat, tapi nggak besar. Akhirnya 2017, saya ingat betul, waktu itu Pak Jamal sebagai saksi sejarahnya, Bandung itu di saat kami sedang terpuruk sekali, pertemuan sampai belasan orang, sampai pindah ke pertemuan ke hotel yang jauh lebih kecil, akhirnya dipanggil sama Pak Jamal, crown above kami, panggil ya kan. Akhirnya dikasih visi ya kan, di briefing dan lain-lain. Akhirnya yang kami lakukan bukan lagi hanya mengandalkan kecepatan, tapi kami bermain kecepatan dan kekuatan yang besar. Saya bilang saat itu, saya tanya bintang 6 above saya ada berapa? Ada sekitar 30 orang. Saat itu kami bermain yang namanya home meeting, bermain cepat dan bermain besar. Disitulah momentum terjadi, nanti saya bahas di belakang. Ya, jadi kalau misalkan kita pengen sukses di dunia network marketing, kita harus bermain dengan yang namanya momentum, Bapak Ibu ya. Sama seperti pesawat, ya kan? Pesawat kan, shit. Kalau misalkan udah cepet, terus dia ngerem, si pilotnya jahil. Ngerem, cepet lagi, ngerem. Kira-kira bakal terbang nggak? Nggak akan pernah. Tapi dia cepet, makin cepet dia akan terbang. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini banyak yang terjadi distributor. Udah dapet reward nih, wah kemarin Malaysia, ya kan, udah puas, kalemlah, istirahat dulu. Banyak yang ngomong kayak gitu Don Len, ya kan, udah dapet satu pencapaian, istirahat dulu. Dapat motor, alhamdulillah, mengurangi kecepatan dia jalan di bisnis ini, ya kan. Udah dapet reward jalan-jalan ke luar negeri, alhamdulillah, mengurangi kecepatan di bisnis ini. Makanya di grup saya dulu banyak banget yang ketika dapat reward pulang-pulang bisnisnya malah jadi turun. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan yang namanya momentum. Udah cepet diturunin lagi, cepet diturunin lagi. Sama seperti kita lagi dorong truk atau dorong mobil lah, ya. Awalnya kan berat ya, berat banget awalnya. Tapi kalau udah jalan, jadi ringan nggak? Jadi ringan, ya kan? Ringan. Terus di tengah jalan ada tukang bakso tahu. Berhenti dulu, makan dulu bakso tahu. Terus pas dorong lagi berat lagi nggak? Berat lagi. Makanya kalau misalkan sudah punya pencapaian, itu adalah saat yang tepat untuk mempercepat yang namanya momentum, Bapak Ibu. Bukan istirahat. Ya, next. Nah, terus kita berbicara soal selling atau jualan. Why selling? Next. Dibuka aja semua. Income terbesar di awal itu adalah dari personal sales. Entah itu dari jualan Anda offline atau online. Ketika Anda punya jualan besar, bonus Anda besar. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita berawal di bisnis ini, motivasi kita adalah uang, betul? Karena pemahaman Robert Kiyosaki belum masuk. Jadi uang dulu. Nah, jadi selling ini penting untuk dapat income di awal. Ya. Terus yang kedua, pertahanan terakhir juga adalah personal sales. Di tahun 2017 grup kami hancur. Orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang bisa jualan. Karena dari jualan mereka masih punya bonus. Saya yakin Jogja juga pernah berproses, ya kan? Ketika diproses, bonus kita yang tersisa itu biasanya dari jualan. Jadi pertahanan terakhir, makanya jualan ini jangan sampai dihilangin. Di grup saya terutama, biasanya di jajaran leader mereka sudah melupakan yang namanya jualan. Bintang 8, above, ya kan? Jualannya itu ya sesuka dia gitu. Padahal ini adalah pertahanan terakhir ketika grup kita ada apa-apa ya. Lalu selanjutnya bermanfaat juga untuk set volume. Naik peringkat itu biasanya anugerah dan musibah Bapak Ibu ya. Betul ya? Yes, naik Gold Lion, naik Diamond. Lupa mempersiapkan GPV nih. Kan kata Pak Jur 4 kaki ya kan. Udah naik Gold Lion nih semuanya nih. Lupa yang kelimanya belum diurus. GPV-nya masih cilik-cilik ya kan. Nah, nutup di awal itu bisa dari personal sales. Ya, dari jualan. Dan atau misalkan ngejar reward, kan ngejar reward sekarang GPV seperti sekarang nih, Glory Trip Eropa. PPV-nya kan 3.200 ya, 3.200. Artinya kita harus jualan. Ya. Next. Dibuka aja Pak. Ada 2 jenis selling, yang pertama bisa online atau offline. Ya, apapun caranya terserah. Ya, ini hanya tools teman-teman.
Mau jualannya online, mau jualannya offline, yang paling penting dalam seni jualan adalah pemindahan produk dari tangan kita ke tangan konsumen. Mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, mau pakai offline, terserah ya. Mau online atau offline. Nah, buat sistem selling yang mudah diduplikasi. Ini yang perlu dipahami ya. Karena saya punya downline, dia jualannya gede banget, tapi ribet banget. Ada ya jualan yang gede banget tapi ribet banget. Ya kan jualannya bisa puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Tapi ribet banget, susah banget dipelajari. Itu bisa jadi aset enggak? Enggak, karena susah diduplikasi. Makanya prinsip saya, jualanlah dengan cara yang paling sederhana. Bahkan sampai orang terbodoh pun bisa melakukannya. Karena ketika itu terjadi, aset Anda akan segera terbentuk Bapak Ibu. Jadi harus punya sistemnya ya. Kalau dulu kan saya pernah bilang pakai admin dan lain-lain ya. Itu buat sistemnya, biar bisa diduplikasi juga. Dan fokus pada satu cara yang mudah menghasilkan omset. Banyak downline, terutama downline baru ya kan. Dia biasanya nggak pakai kacamata kuda. Dia ngelihat si A, up jualan dari Instagram bagus up. Gimana caranya? Ada yang follow to follow, ada yang paid promote, ada yang endorse, tapi di offline juga bagus up. Saya pelajari semua. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa. Ya. Nah makanya saran saya pelajari satu cara dulu, fokus satu cara dulu, kuasai di sana. Akhirnya kita jadi terbesar di sana. Ya. Kemarin kalau nggak salah Jogja juga mengundang Pak Edo ya. Pak Edo jago Instagram nggak? Nggak juga tuh. Jago Facebook? Enggak juga. Dia jagonya cuma satu, Lazada. Tapi jualannya bisa 200 juta. Cukup nggak? Cukup banget Pak, ya kan? Ngapain juga Pak Edo harus belajar hal-hal yang lain, ya kan? Jadi satu hal tapi kita pelajari dengan sangat fokus. Ya. Nah di awal fokus pada satu produk dulu untuk dijual. Nah ini terserah ya. Kalau saya sih biasanya biar dia menguasai dulu, entah itu jualan spirulina dulu atau apa dulu gitu ya. Biar dia menguasai produk dulu. Ya baru nanti setelahnya dia mulai merambah ke produk-produk yang lain. Nah ini yang penting juga, jangan jual produk yang melanggar aturan. Nah ya, gambar-gambarnya ya kan. Karena kan kita Tien Syariah ya, jadi ini saya hanya mengingatkan. Tapi khotib juga mengingatkan diri sendiri ya. Khotib mengingatkan diri sendiri, grup juga ya kan. Ya kita sama-sama lah, kita pengen bisnis kita berkah ya kan, bisnis kita besar, betul ya. Apalagi terakhir-terakhir ini kan kita juga sering ditegur sama BP POM dan lain-lain. Yuk sama-sama kita rapihin ya. Terus tidak menjual overclaim juga. Wah produk ini bisa membuat kita kaya. Oh minum langsung kaya. Oh nggak mungkin ya kan. Memperbesar. Oh ya. Jadi dari kantornya sendiri juga harus ada kalimat membantu ya. Membantu, betul? Jadi harus ada kalimat membantu. Jadi jangan terlalu overclaim. Nah lalu selanjutnya lakukan coaching rutin. Yang namanya jualan, yang namanya belajar, kita di sekolah aja SD 6 tahun, SMP SMA 3 tahun 3 tahun, ya kan. Itu perlu waktu. Nah kita pengen belajar jualan, itu juga perlu waktu. Ya, artinya coachingnya harus rutin. Entah itu coaching offline, online, semuanya harus rutin. Nggak bisa dari satu kali pertemuan terus langsung bisa. Ya. Terus perlunya selling bareng atau omset bareng. Ini bagi buat yang online. Ya, onliners, orang-orang yang berjualan online. Ya mungkin di Jogja juga sudah cukup banyak yang sudah mulai berjualan dengan gadgetnya. Kalau kami di Bandung itu biasanya jauh lebih semangat ketika kita bareng-bareng jualan. Di satu tempat gitu kan. Di base camp atau enggak di cafe yang ada wifi-nya biasanya. Kan karena kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa gitu kan fakir-fakir kuota biasanya. Mereka para pencari wifi, ya kan? Nah kita fasilitasi wifi mereka jualan bareng. Biasanya gesekan jauh lebih terjadi di sana. Yes, closing. Wah, orang sebelahnya kan panas, dia langsung jualan juga, ya kan? Jadi kalau kami di Bandung biasanya sering sekali omset bareng, ya makanya banyak sekali base camp. Di satu titik ada base camp gitu ya. Tapi sekali lagi konsultasikan dengan upline Anda. Terus selanjutnya otomatisasi selling. Nah, gimana caranya? Karena saya sering sekali mendengar fenomena rebutan antara jualan dan jaringan. Pak,
Saya lagi fokus nih Pak, biar jualan saya gede. Tapi yang terjadi adalah jaringannya mulai keteteran. Betul ya? Jaringannya mulai nggak urus. Tapi ketika dia fokus ke jaringan, jualan dia yang turun. Betul? Nah jadi gimana nih Pak? Saya harus seperti apa Pak? Saya serba salah Pak. Nah jadi harus otomatisasi selling. Gimana caranya dengan pakai admin? Ya, kalau kami Bintang 8, BL dan lain-lain itu sudah wajib pakai admin. Karena apa? Karena kalau yang namanya jualan itu bisa didelegasiin, tapi kalau presentasi nggak bisa. Home meeting nggak bisa, harus kita. Konsultasi ke grup harus kita. Jadi kita kerjain yang bisnisnya, asetnya, jualannya bisa didelegasiin ke orang lain. Bahkan saya selalu bilang ke grup, ya kan, apalagi yang main follow to follow, jempol kita terlalu mahal. Wow. Kalau hanya sekedar plek, bener gak sih? Saya pernah loh follow sendiri. Follow, ngantuk, ketiduran. Bangun lagi, follow lagi. Ketiduran lagi, sampai 4 kali saya bangun tidur. Wah gila ini perjuangan juga nih ya kan. Tapi kayak orang bego juga gitu ya. Follow. Saya sekalian zikir aja itu astagfirullah. Akhirnya ya delegasiin aja ke orang. Kan itu sesuatu yang bisa dipelajari sama orang lain ya. Next Pak. Nah strategi new marketing plan, ini kan kita berada di marketing plan yang dahsyat sekali ya, yang hybrid. Ini jadi kita harus punya strateginya juga ya. Kalau saya sih biasanya main placement ya. Jadi kita punya 4 kaki ditaruh di 2 jalur ya kan, nanti bisa membantu bonus perkembangan, reward dan lain-lain ya kan. Akhirnya kita jadi go client yang sehat Bapak Ibu ya. Next. Nah ini visinya. Next Pak. Visi 2-5 tahun dari Anda bergabung ketika Anda melakukan yang namanya multiply. Di bulan pertama nggak perlu bawa banyak orang, cukup bawa 2 orang aja. 1 bulan 2 orang masih wajar? Masih bisa? Bisa dong 1 bulan 2 orang ya. Di bulan kedua akhirnya si 2 orang ini ngajak lagi. Jadi 4. Bulan ketiga jadi 8, bulan keempat 16 sampai bulan ke-10 itu ada 1000 orang. Anggaplah ini duplikasi sempurna. Anggap ini terjadi memang benar-benar cantik banget. Atau misalkan gak usah 10 bulan. Anggap aja ini terjadi 2 tahun atau 3 tahun setelah Anda bergabung. Anda punya 1000 orang. Jika setiap orang memiliki personal sales 3000 PV per bulan, Anda lakukan tadi gimana caranya mereka bisa jualan dengan cara online atau offline. Anda coaching secara rutin, Anda bikin base camp biar mereka bisa jualan bareng. Ya kan akhirnya mereka punya omset 3000 PV per bulan, maka omset di grup Anda 1024 orang dikali 3000 itu sama dengan 3 miliar Bapak Ibu. Omset Anda 3 miliar. Dan anggap Anda peringkatnya sudah go client, berarti bonus pasif ya. Bonus pasif income Anda dikali 8%. Itu penghasilan Anda sudah 240 juta per bulan Bapak Ibu. Itu pasif. Ini saya kasih lihat slide ini biar Anda jadi visi. Bahwa ketika kita mengkombinasi jaringan yang kuat dan jualan juga ya minimal 3.000 atau 2.000, Anda punya penghasilan seperti ini, pasif. Tapi kan menuju 1000 orang itu perlu proses. Iya saya tahu. Dan kabar baiknya adalah Jogja hari ini tidak sedang makan bakso, sedang mendorong mobilnya. Mereka sedang berlari kencang mendorong mobilnya. Artinya momentum sedang bersahabat dengan Anda. Ketika momentum sedang bersahabat dengan Anda, ikutlah arusnya dan Anda yang akan menjadi besar suatu saat nanti. Saya pernah dengar cerita dari Pak Yoas, dari Pak Sugeng, Jogja tahun 2013 Pak ya. Itu benar-benar masa terpuruk banget gitu. Sampai akhirnya bisa punya vision seminar 2000 orang. Artinya kan ini sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau saya simpel sih mikirnya. Kalau orang lain bisa, kalau Pak Yoas, Pak Sugeng bisa mengumpulkan 2000 orang, kenapa saya nggak bisa? Paham nggak? Itu yang akhirnya mungkin leader-leader lain di luar kota juga berpikiran yang sama. Sekarang coba lihat, momentum ada di mana-mana. Jogja hari ini 2.500 orang. Bali, Pak Abdi Suhardin sekarang lagi vision seminar di Bali, 2.500 orang. Padang, ribuan orang juga. Karawang yang mungkin Anda juga nggak tahu itu di mana, GOP-nya ribuan orang. Lok Sumawe ribuan orang. Rata-rata momentum sedang naik.
Karena apa? Karena mungkin melihat Bandung juga, wah Bandung bisa nih ribuan orang. Mereka akhirnya berpikir, kalau Bandung bisa kenapa kita enggak? Nah tinggal gimana caranya? Anda semua, jenderal-jenderal Jogja yang berkumpul hari ini, memiliki pemikiran yang sama, kalau Pak Sugeng, Pak Yowas bisa mengumpulkan 2.000 orang, suatu saat nanti vision seminar ini akan terjadi dan itu adalah under group Anda semua. Di next Pak. Rasa sakit membuatmu lebih kuat, rasa takut membuatmu lebih berani, dan penolakan membuat dirimu jauh lebih bejat. Saya akan kasih lihat beberapa foto sejarah Bandung zaman dulu. Next Pak. Ini ada satu chat dari downline saya. Ya. Kang, tahu nggak ini foto apa? Ini foto di Braga, di salah satu tempat pertemuan kami. Oh itu OP kapan? Ya, OP Bandung 27 Agustus 2017. Dikit banget. Di next Pak, ini gambar fotonya. Ini OP kami dulu di Bandung. OP kami 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu. Cuman hanya belasan orang, ini real. Beberapa jam sebelum Pak Jamal ngundang kami ke rumahnya. Segini. Ya. Next. Nah, 2017 hanya dalam waktu beberapa bulan kami punya GOP dengan massa 1.500 orang. Yaitu, kami hanya berpikir bahwa bisnis kami boleh hancur, bonus kami boleh hancur, omset kami boleh hancur, tapi mental kami nggak boleh hancur, visi kami nggak boleh hancur. Saya tahu mungkin di ruangan ini juga dengan berbagai macam latar belakang bisnisnya. Ada yang mungkin bisnisnya sedang bagus, ada yang bisnisnya sedang turun. Tapi nggak jadi masalah seperti apapun bisnis Anda hari ini, mental Anda jangan pernah hancur Pak. Karena bisnis ini ujungnya di situ. Dia nggak kemana-mana. Tinggal kitanya mau terus nggak kejar itu, kita jalan, kita lari, kita terbang untuk kejar tujuan itu. Ya. Next. Pemandangan terbaik akan muncul setelah pendakian tersulit. Ya, dari pertemuan kami yang belasan orang, akhirnya kami menyatukan visi jenderal-jenderal kami, grup kami, leader-leader kami. Kami bilang, kalau misalkan bukan kita yang besarin mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini mau kapan lagi? Akhirnya saat itu kami benar-benar masif sekali bergerak. Wah, kami gedein di daerah-daerah kami, ya kan? Kami cuma hanya bermodal dengan sebuah visi saat itu. Akhirnya pertemuan kami sudah ada di beberapa titik, ya. Boleh di next Pak. Ini OP reguler, ya. Next. Ini di Majalaya, next. Ini di Jatinangor, next. Ini di Ciwidey, next. Ini di Cimahi, next. Ini di Garut, Cikajang, next. Ini di Garut kotanya, next. Ini di satu waktu yang sama ya. Hari Minggu jam 2 siang. Ini saya ambilnya di grup. Saya nggak tahu masih ada foto yang belum saya masukin. Pokoknya kan kami ada grup, mereka share foto di situ. Ya, ini di Bandung Pusat, ya di Braga yang tadi. Next. Ini di Soreang. Dulu kami membangun waktu itu di rumah makan, di dapur rumah makan. Jadi ada rumah makan, ada dapurnya nggak kepake. Kami bikin pertemuan di situ. Panas banget saat itu, ya. Cuman yang namanya proses. Banyak orang yang berpikir bahwa Pak gimana caranya bangun daerah, nggak ada hotel di sana. Nggak usah pakai hotel. Kita pakai sekolah ada aula atau bahkan kelas. Tadi mungkin ada gambar di kelas ya. Kami bikin pertemuan di kelas atau di kantor desa atau bahkan ini seperti ini di rumah makan, di dapurnya gitu ya. Next. Ini di kelas Bapak Ibu ya. Next. Di GOR next. Itu tadi beberapa titik pertemuan kami di satu waktu yang sama di tempat yang berbeda. Nanti mungkin saya akan sharingkan ini, bagaimana bisa bikin pertemuan sebanyak itu, mungkin ke para jenderal-jenderalnya, karena waktu kita juga sangat terbatas. Ya. Akhirnya terus kami juga punya VS, dari yang awalnya VS kami cuma ratusan orang, sekarang sudah mulai tersebar di 5 titik berbeda. Ada VS Soreang, ya. Next. Ada VS Garut, ya, dengan masa 2.000 orang kemarin. Next. VS Jatinangor. Next. Terakhir, ini VS Bandung dengan kapasitas 5.000 orang. Anda masih ingat foto 2,5 tahun lalu seperti apa grup kami? Hanya belasan orang.
Hanya belasan orang. Dan mungkin ini juga akan menjadi cerita Anda. Anda juga mungkin pernah di Jogja, di masa-masa terpuruk Anda, pertemuan Anda sepi. Tapi lihat hari ini, momentum sedang jalan. Cuman saya bilang, jangan sampai Anda beranggapan bahwa ini adalah hasil akhir, bukan. Anda harus beranggapan bahwa hari ini Jogja bukan berada di titik teratasnya, tapi kita baru mulai. Suatu saat nanti vision seminar seperti ini bukan hanya ada di satu titik, tapi mungkin ada di beberapa titik di grup Anda dengan masa ribuan orang seperti ini, Bapak Ibu. Next, Royal Weekend ya, kami bikin juga 3, Royal Bandung 1, next ada Royal Bandung 2 di waktu yang berbeda ya. Next, Royal Weekend Garut ya, kami bikin juga, dan insya Allah Royal Weekend kali ini juga kami buka satu Royal Weekend baru lagi di Soreang. Kemarin Pak Sugeng isi di sana. Jadi ada 2 daerah di sana, ada Soreang dan Ciwidey. Kita bikin Royal Weekend juga di sana. Jadi kurang lebih ada sekitar 4 titik insya Allah tahun ini. Jadi kami hanya memberikan visi kepada Anda. Ya. Hanya memberikan visi. Kami dari yang awalnya terpuruk, kami bisa akhirnya bangkit juga. Ya. Next, ini live tahun lalu. Kurang lebih saya bawa sekitar 80-100 orang ke Crown Life Bogor. Ya. Dari yang awalnya saya cuma sendiri. Saya masih ingat Crown Life di Bandung, grup saya lagi hancur, saya cuma sendirian saat itu. Cuman ya saya janji sama diri saya sendiri, suatu saat nanti ini gak boleh kayak gini lagi. Saya harus bawa grup, saya harus bisa sebanyak-banyaknya bawa grup ke acara ini. Kalau Anda yang belum datang Crown Life, Anda harus datang. Kalau misalkan Anda yang baru sendirian datang Crown Life, Anda harus berpikir gimana caranya Anda bisa bawa jauh lebih banyak lagi Anda, teman Anda, donain Anda ke Crown Life. Dan bagaimana kita punya bisnis seperti ini, bagaimana kita bisa punya pertemuan yang sebanyak itu, kuncinya cuma satu. Next Pak. CP di minggu pertama. CP di minggu pertama. Ini mungkin hal sederhana, betul ya? CP di tanggal 4, di minggu pertama Anda menjadi seorang CP, Anda pastikan Anda CP. Ini satu langkah sederhana, tapi efeknya sangat besar. Saat itu saya cuma berpikir bahwa ya udah deh, saya jadi seorang CP aja. Siapa tahu diduplikasi sama grup. Akhirnya saya bilang sama grup, yuk kita sama-sama CP minggu pertama, CP minggu pertama, CP minggu pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai. Sedikit demi sedikit mereka mulai menduplikasi. Walaupun agak sulit prosesnya. Walaupun mereka juga agak, Pak ngapain sih Pak? Udahlah nanti aja CP-nya di minggu keempat. Agak sulit, tapi secara konsisten saya terus mengkampanyekan ini. Yuk sama-sama CP minggu pertama, CP minggu pertama, CP minggu pertama. Sampai akhirnya tutup buku minggu lalu, CP pertama di grup saya ada sekitar 518 orang. CP minggu pertama. Satu langkah kecil Pak. Dengan memastikan kita menjadi CP, betul? Dengan memastikan kita menjadi CP di minggu pertama. Akhirnya apa? Grup kita nanti akan duplikasi. Hari ini mungkin jadi CP minggu pertama. Nanti suatu saat nanti mungkin secara struktur dan omset Anda menjadi royal di minggu pertama. Lama-kelamaan Anda menjadi crown di minggu pertama. Ambasador di minggu pertama, bahkan majesty di minggu pertama. Walaupun di TMS Anda CP, tapi secara struktur dan omset Anda sudah menjadi majesty di minggu pertama. Disitulah letak aset sesungguhnya Pak. Jadi bagi Anda yang belum melakukan CP di minggu pertama, Anda masih jauh untuk membangun yang namanya aset. Karena hari ini lawan kita adalah waktu. Kalau misalkan Anda masih berpikir bahwa tutup buku adalah tanggal 25, di saat orang lain mereka sedang berpikir bagaimana mereka menjadi CP di tanggal 4. Jadi Anda harus menduplikasikan sesuatu yang baik itu dari diri Anda dulu. Anda harus menjadi CP di minggu pertama sampai suatu saat PBO ini yang akan terlihat di TMIS Anda. Ada ratusan CP di minggu pertama di grup Anda. Oke, Bapak Ibu. Hari ini saya tahu mungkin sebagian besar dari Anda juga banyak yang datang jauh-jauh dari luar kota. Anda menempuh jarak berjam-jam untuk datang ke acara hari ini. Saya tahu kebanyakan dari Anda ke ruangan ini membawa 2 hal. Anda membawa impian Anda dan Anda membawa masalah Anda. Tapi apapun yang Anda bawa, semua itu akan terselesaikan. Ketika Anda terus bergerak, Yogyakarta hari ini
bisa mencapai titik hari ini? Karena mereka terus bergerak, Pak. Karena leader-leader Anda terus bergerak. Saya tahu mereka punya prosesnya masing-masing. Begitu pula dengan Anda. Anda juga punya proses Anda masing-masing. Anda mungkin ditolak. Anda mungkin hari ini sedang rontok jaringan. Bisnis Anda sedang hancur. Gak peduli apapun kondisi bisnis Anda hari ini, Pak. Yang paling penting adalah mental Anda tidak pernah hancur. Visi Anda tidak pernah hancur. Karena kunci utama kita adalah kita harus kenal yang namanya visi, Pak. Modal utama kita bisnis ini hanya visi. Modal utama kita hanya visi. Seberapa cerah Anda lihat visi Anda di depan sana. Karena saya tahu, Pak. Saya pernah mengalami jalan di gua yang gelap, Pak. Gelap. Nggak ada cahaya sedikit pun. Nggak ada cahaya sedikit pun. Tapi apa yang terus kami lakukan? Kami terus berjalan, Pak. Kami jalan, kami jalan, kami jalan. Sampai akhirnya kami menemukan satu titik cahaya. Kami temukan satu titik cahaya itu. Apa yang kami lakukan? Kami terus berjalan. Bahkan kami berlari. Karena kami sudah melihat cahaya itu. Ketika kami berlari ke arah cahaya itu. Cahayanya semakin besar. Cahayanya semakin besar. Akhirnya cahayanya semakin terang. Dan kami bukan lagi berada di kegelapan. Kami berada di suasana yang terang, Bapak Ibu. Hari ini entah Anda seberapa besar Anda lihat cahaya itu. Saya cuma berpesan kepada Anda. Lari terus ke cahaya itu, Pak. Jangan jalan, lari terus. Saya tahu tantangan di bisnis ini banyak dan mungkin berat, Pak. Tapi saya cuma bisa mengatakan kepada Anda, jangan pernah menyerah, Pak. Jangan pernah menyerah. Karena Anda akan dibayar mahal, Pak. Karena Anda akan dibayar mahal, karena Anda tidak pernah menyerah, Pak. Mungkin di kota Anda hari ini pertemuannya mungkin sedikit, Pak. Pertemuan Anda sedang hancur. Tapi jangan pernah menyerah, Pak. Anda terus lakukan, Anda terus lakukan, Anda terus lakukan. Dan suatu saat nanti, foto-foto yang di atas tadi, itu adalah foto pertemuan Anda semua. Dan Anda yang diundang ke berbagai kota di Indonesia, Anda yang men-sharingkan kisah Anda, Pak. Anda yang men-sharingkan kisah Anda. Ke ribuan orang, ke jutaan orang. Dan pada hari ini, Pak, saya tidak akan berkata kepada Anda sampai jumpa di puncak. Tapi pada siang hari ini, saya akan berkata kepada Anda, sampai jumpa di lapangan, Pak. Sampai jumpa di lapangan. Sampai jumpa di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.